Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi syarat berjamaah ya minimal dua orang, satu imam, satu jadi makmum. Gitu ya anak-anak ya. Sekarang sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau yang disebut munfarid. Keutamaan sholat berjamaah bila dibanding sholat munfarid adalah dilipatkan menjadi 27 derajat. Jadi pahalanya lebih besar jika kita mau melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan." Sholatul jama'ati, sholat berjamaah, tafdulu itu lebih utama, ala sholatil fadhi daripada sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajatan dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi anak-anak, sekali lagi marilah kita untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena lebih utama, pahalanya lebih besar 27 derajat daripada sholat sendirian. Syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah, jadi artinya adalah hal-hal yang harus ada saat melakukan sholat berjamaah. Yang pertama, ada imam. Jelas di sholat berjamaah harus ada yang memimpin sholat ya, harus ada. Jadi kalau nggak ada yang mau, nggak akan terjadi yang namanya sholat berjamaah. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Jadi niatnya juga harus ikut imam, tidak boleh mendahului imam. Jadi kalau imamnya sudah takbir gitu ya, makmumnya ikut takbir. Tidak boleh mendahului, makmumnya takbir duluan, tidak boleh. Jadi imamnya takbir duluan, baru diikuti makmumnya. Begitu juga saat ruku, saat sujud, saat tahiyat,
Jadi makmum tidak boleh mendahului imam karena ada jadi inginnya mengejar imamnya sudah dapat 1 rakaat umpamanya, dia kemudian makmum kan dikejar, dia sholat sendiri awalnya, kemudian tiba-tiba bisa bersama gerakannya bersama imam. Nah ini salah ya. Kalau sudah terlambat ya sudah. Jadi nanti setelah selesai, maksudnya imamnya salam, karena tadi telat melaksanakan sholatnya, ya harus menyempurnakan. Kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Maksudnya apa? Sholatnya dalam satu tempat. Umpamanya ini sholatnya di masjid, ya makmumnya harus ada di masjid. Tidak boleh jadi ini sholatnya di masjid, makmumnya dari rumah, nggak boleh. Adalah lelucon itu ya, karena ingin barengan dengan sholatnya yang ada di Masjidil Haram, jadi TV-nya dinyalakan, ada siaran langsung sholat berjamaah, dia makmum di belakang TV. Nah, ini salah. Jadi harus dilaksanakan dalam satu tempat. Begitu ya anak-anak ya. Yang keempat, sholatnya makmum sesuai sholatnya imam. Maksudnya apa? Jadi kalau imamnya ini sholatnya zuhur, makmumnya niatnya juga harus zuhur, gitu ya, sesuai, tidak boleh salah. Mama lagi imamnya ruku, ya makmum ikut ruku, begitu, harus sesuai. Syarat menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat. Apa itu syarat sholat? Ini syarat sholat ini ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat yang pertama itu beragama Islam, sudah balik atau dewasa, kemudian mampu membedakan antara yang baik dan yang benar. Kemudian syarat sah sholat ya, ini harus diketahui. Yang pertama, tahu masuk waktu sholat, tidak boleh sembarangan sholat ya, harus sesuai waktunya. Kemudian suci dari hadas besar dan kecil, suci badannya, tempatnya, pakaiannya, kemudian menutup aurat ya, auratnya, kemudian menghadap kiblat, itu harus diketahui. Kemudian rukun sholat, rukun sholat hal-hal yang harus dilakukan ketika sholat, seperti niat, harus tahu niatnya. Kemudian takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tahiyat ya, salam, itu harus tahu ya anak-anak ya, jangan sampai tidak tahu. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja. Nah, diantaranya keluar angin atau buang angin, kentut ya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang lain jenis. Kemudian
gila, umpamanya ada yang gila, kemudian gerakannya, ya, gerakannya lebih dari 3. Nah, ini tidak boleh. Berbicara selain bacaan sholat, ini tidak boleh, ya, nggak boleh. Batal sholatnya kalau kalian sholatnya sambil guyonan. Kemudian yang ketiga, fasih dalam membaca Al-Quran. Dia harus fasih sesuai tajwid, ya, sesuai ilmu tajwid. Kemudian yang keempat, berakal sehat, sehat akalnya, balik atau dewasa. Kemudian berdiri pada posisi paling depan, ya, kalau imam harus paling depan. Kemudian seorang laki-laki, ini ketentuannya harus laki-laki. Jika makmumnya laki-laki atau perempuan, boleh nggak perempuan jadi imam untuk laki-laki? Tidak boleh, nggak sah, ya. Yang harus jadi imam adalah laki-laki. Jadi anak-anak, terutama yang laki-laki, belajar kalian, karena kalian nanti akan menjadi imam, imam dalam sholat, imam untuk keluarga. Kemudian syarat menjadi makmum apa saja? Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam, harus, ya, nggak boleh tidak. 2, mengetahui gerakan sholat imam, harus tahu, ya, makmum itu harus tahu gerakan imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Jadi satu tempat dengan imam, tidak boleh sholatnya di masjid umpamanya, ya, jamaahnya, makmum dari rumah, tidak boleh. Kemudian yang keempat, posisinya di belakang imam. Yang kelima, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi niatnya harus sesuai. Umpama zuhur, ya zuhur. Umpama imamnya sholat asar, ya makmumnya niatnya sholat asar. Imamnya sujud, ya makmumnya sujud. Jadi ikut, ya, ikut. Macam-macam makmum. Anak-anak, perlu diketahui, ya, makmum atau orang yang mengikuti imam ada 2 macam. Yang pertama, makmum muwafiq. Yang kedua, makmum masbuk. Apa itu makmum muwafiq? Adalah makmum yang mengikuti imam dari awal rakaat. Jadi dia nggak ketinggalan, ya, dari awal dia ikut dari niatnya, ya, kemudian takbirnya, fatihahnya dia mengikuti. Catatannya, mendapati ruku pertama sampai akhir sehingga dapat ikut salam bersama imam. Jadi umpama datangnya terlambat, kemudian masih sempat ruku bersama imam pada rakaat pertama, itu dikatakan muwafiq. Jadi tidak masalah, ya anak-anak, ya, telat sedikit, ya, tapi masih mendapati, tidak terlambat, ya, ruku bersama imam pada rakaat pertama. Yang kedua, makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum yang datangnya terlambat, ada rakaat yang tertinggal. Jadi sudah terlambat, rakaatnya tertinggal. Catatannya, tidak mendapati ruku yang pertama. Jadi tidak ikut ruku yang pertama bareng sama imam, sehingga makmum harus berdiri lagi untuk menyempurnakan sholatnya yang tertinggal. Jadi ketika imam sudah salam, karena makmumnya masbuk,
terlambat, ada rakaat yang tertinggal, maka harus berdiri lagi untuk menyempurnakan sholat pada rakaat yang tertinggal ya. Di anak-anak usahakan datangnya lebih awal sehingga bisa ikut ya salam bersama imam. Bacaan sholat berjamaah. Bacaan sholat berjamaah itu ada dua macam. Yang pertama nyaring atau disebut jahar. Yang kedua pelan atau disebut sir. Jadi kalau berjamaah ada bacaan-bacaan yang dibacanya keras, terdengar telinga makmum. Ada yang pelan-pelan, jadi imamnya itu kayak bisik-bisik gitu. Apa bacaan yang nyaring? Yang pertama takbir. Takbir harus keras. Bacaan Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2 sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, sholat id. Kemudian bacaan amin, tasmi dan salam. Nah, ini diingat-ingat ya, takbir itu harus keras. Fatihah, kalau Fatihah tidak semua sholat ya, ini terutama yang malam itu keras ya, maghrib, isya, kemudian pagi, subuh, kemudian sholat Jumat, sholat id, itu harus keras. Kemudian yang kedua, bacaan sholat yang pelan atau sir. Nah, contohnya bacaan Al-Fatihah pada rakaat sholat zuhur dan asar. Ini tidak akan nyaring ya imamnya ya. Kemudian bacaan ruku, bacaan rukunya, sujud, tahiyat, ini enggak berbunyi, enggak dilafadzkan dengan keras. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami? Insya Allah. Hikmah sholat berjamaah. Jadi kalau kita mau sholat berjamaah itu ada manfaat yang akan kita dapatkan. Apa saja? Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Jadi bisa kenal satu sama lain. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Jadi kalau sholat berjamaah tidak pandang jabatannya ya. Kalau imamnya sujud ya sujud, kalau imamnya ruku ya ruku. Jadi tidak ada pemisah antara yang kaya dan yang miskin kalau sudah berjamaah. Jadi di hadapan Allah kita ini sama ya, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Jadi tidak boleh dalam sholat berjamaah itu sendiri-sendiri. Jadi harus bareng-bareng. Kemudian yang keempat, menahan dari kemauan sendiri. Kemudian yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Jadi harus patuh sama imamnya. Imamnya ruku ya ruku, imamnya sujud ya sujud. Bila tidak mengikuti imam ya batal sholatnya. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian sikap cinta sholat berjamaah. Jadi kalau kita cinta sholat berjamaah, maka biasanya kita melakukan sesuatu. Apa itu? Yang pertama,
segera menuju masjid bila waktu sholat sudah tiba. Jadi kalau sudah hayya 'alas shalah, ini ajakan untuk sholat, azan ya, segera menuju masjid, ambil wudhu, datang ke masjid. Nah, khusus untuk laki-laki ya terutama. Kalau perempuan gimana? Boleh kalau mau ke masjid ya. Kemudian yang kedua, mengumandangkan azan atau mendengar azan. Jadi kalau cinta sholat berjamaah, suka azan atau dengar azan. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Jadi ayo teman-teman, udah waktu sholat zuhur nih, sholat dulu. Kemudian yang keempat, senang menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Yang kelima, tidak membeda-bedakan status sosial karena kedudukan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya sudah Bapak sampaikan, jadi kalau kita sudah sholat itu semuanya sama, baik pejabat, konglomerat, Pak RT, Pak RW, yang punya jabatan maksudnya, dengan yang miskin itu sama, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang sholat berjamaah. Semoga bisa dipahami ya. Apabila ada hal-hal yang belum paham dan ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.